Selamat pagi, perkenalkan saya Muhammad Syahrial Al-Zaidan, NIM 182211055 akan menjelaskan topik pada pagi hari ini yaitu sifat mendengarkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin kita terlebih dahulu mengetahui apa itu mendengarkan. Secara harfiah, mendengarkan dapat diartikan sebagai proses menerima dan merespon pesan orang lain yang berupa pendekatan tradisional terhadap mendengarkan dan berfokus pada penerimaan ucapan. Mungkin secara sehari-hari kita tidak lagi mengkhawatirkan apa itu mendengarkan secara harfiah. Namun pada kenyataannya ada beberapa sifat mendengarkan yang mungkin kita lalai untuk mengetahuinya. Pertama, mendengarkan memiliki 6 proses, yaitu yang pertama adalah reception, attention, assign meaning, respond listener, feedback, dan message. Dan proses ini terjadi secara loop, di mana dapat kembali lagi pada tahap awal apabila telah mencapai tahap akhir. Dan setiap proses pada proses ini merupakan proses yang penting yang tidak dapat dilewatkan apabila sedang mendengarkan. Kemudian ada perbedaan di antara mindless listening dan mindful listening. Dimana untuk mindless listening ini dapat terjadi secara otomatis dan rutin. Kemudian juga mindless listening cenderung terjadi saat situasi dalam kondisi tidak penting. Kemudian reaksi yang kita keluarkan cenderung bersifat reflektif dan kurang memerlukan pemikiran secara mendalam. Secara terminologi, mindless listening juga biasa disebut dengan hearing. Kemudian di sisi lain, mindful listening adalah pendengaran yang melibatkan pemberian perhatian dan tanggapan yang hati-hati. Kemudian mindful listening juga mengharuskan pendengar untuk memberi perhatian sepenuhnya pada lawan bicara, dan mindful listening memerlukan investasi mental yang lebih besar karena kita dituntut untuk lebih konsentrasi dan lebih memperhatikan lawan bicara. Secara terminologi, mindful listening juga biasa disebut dengan listening. Kemudian listening ini terdapat bias ya teman-teman, dimana bias ini adalah perbedaan untuk tiap orang, dan perbedaan ini dapat diartikan dalam hal keadaan saat menginterpretasi pesan yang sama, dimana pengalaman dan bias mereka masing-masing untuk tiap orang tentu adalah hal yang berbeda-beda dan unik untuk tiap orang, sehingga kemampuan masing-masing orang untuk menginterpretasi suatu pesan tentu adalah berbeda, sehingga sebagai pembicara kita perlu menyoroti pentingnya kesadaran akan perbedaan interpretasi dalam memahami pesan yang sama. Listening membutuhkan effort, di mana effort yang pertama kita dapat mempelajarinya, kemudian juga dipengaruhi pengalaman pribadi, kemudian kita dapat meningkatkannya melalui pendidikan atau pelatihan, dan akan bermanfaat sebagai profesi nantinya, karena sebagian besar profesi memerlukan kemampuan listening yang baik. Berikut adalah kebiasaan-kebiasaan buruk pada saat listening, di mana yang pertama adalah pseudo listening. Dari katanya saja sudah terlihat ya teman-teman, yaitu mendengar secara semu, di mana kita pura-pura memperhatikan padahal tidak memperhatikan. Kemudian ada stage hogging, di mana kita mengekspresikan ide sendiri tanpa mengundang orang lain untuk berbagi ide mereka. Kemudian ada defensive listening, yaitu menganggap komentar yang tidak bersalah sebagai serangan pribadi padahal tidak. Kemudian filling in gaps, di mana kita menciptakan informasi yang salah pada cerita atau kisah orang lain. Kemudian selective listening, yaitu merespon hanya pada bagian-bagian tertentu dari ucapan lawan bicara. Kemudian ambushing adalah mendengarkan dengan cermat untuk nantinya menyerang lawan bicara dengan apa yang mereka sampaikan. Dan yang terakhir adalah insulated listening, di mana insulated listening ini adalah hampir bertolak belakang dengan selective listening, yaitu pendengar ini cenderung menonaktifkan topik apapun yang lebih baik tidak mereka hadapi. Jadi mereka tidak ingin mendengarkan apa saja gitu. Kesimpulan dari sifat-sifat mendengarkan adalah mendengarkan secara sadar atau mindful listening itu dengan memperhatikan, menafsirkan, dan memberikan respon hati-hati terhadap pesan yang diterima. Itu adalah elemen yang sangat penting dalam proses komunikasi, dan bias adalah hal yang biasa dalam berkomunikasi dan mendengarkan, dan setiap individu tentu memiliki respon dan persepsi yang berbeda-beda. Dan meskipun demikian, melalui upaya dan latihan yang konsisten, kita dapat memperbaiki keterampilan kita dalam mendengarkan dan mengatasi semua perbedaan tersebut untuk memperkuat kemampuan kita dalam berkomunikasi. Kemudian berikut adalah saran-saran yang saya susun, yaitu intinya adalah berlatih mungkin secara mental, secara empati, gunakan pertanyaan, jaga sikap, dan berlatih secara teratur untuk memperbaiki keterampilan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.